Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran PJOK dengan materi sepak bola. Bapak akan menampilkan slide ya, berkaitan dengan materi yaitu permainan bola besar. Di sini permainan sepak bola. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami dan mempraktikkan formasi permainan sepak bola, dan yang kedua memahami perwasitan dalam permainan sepak bola. Itu tujuan dari pembelajaran materi sepak bola. Aktivitas pembelajaran permainan sepak bola yang pertama, bermain sepak bola menggunakan berbagai variasi. Formasi sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Formasi sering dijelaskan menurut jumlah pemain di lapangan dari bagian belakang ke bagian depan. Di sini ada formasi 4-4-2, menggambarkan suatu formasi yang terdiri dari 4 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Kemudian ada formasi 4-3-3. Di sini ada 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain menyerang. Ada juga formasi 4-2-4. Formasi ini lahir di Inggris dan kemudian berkembang luas. Negara Brasil berhasil menjadi juara dunia dengan menerapkan formasi ini pada tahun 1958. Kemudian ada formasi 4-4-2. Formasi ini memiliki kecenderungan membuat barisan bertahan lebih baik dan meningkatkan keseimbangan di lapangan. Kemudian ada formasi 5-3-2. Dengan formasi 5-3-2 lebih mengutamakan pertahanan. Tim ini menempatkan 5 orang pemain di belakang yang dimaksudkan untuk memperkuat daerah pertahanan dari serangan lawan. Ini biasanya digunakan counter attack atau serangan balik, mengandalkan serangan balik. Yang berikutnya pola penyerangan dan pertahanan. Penyerangan bertujuan memasukkan bola ke gawang-gawang lawan sebanyak-banyaknya atau membuat gol sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan jika mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pola penyerangan. Yang pertama, adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol, dan yang berikutnya adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman sergu dapat menerobos ke daerah pertahanan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Itu yang harus diperhatikan dalam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pertahanan bertujuan merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol. Pola pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan seperti berikut. Pola pertahanan dengan man to man. Yang kedua, pola pertahanan daerah atau zona marking. Yang ketiga, pola pertahanan kombinasi atau man to man dan zona defense. Kemudian bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Bermain sepak bola dengan mengumpan dan menerima bola untuk mencetak gol melalui gawang kecil. Ini akan kita praktekkan nanti. Yang berikutnya yaitu perwasitan dalam permainan sepak bola. Syarat-syarat menjadi wasit. Yang pertama, berbadan sehat menurut keterangan dokter.
tidak berkacamata, tidak buta warna dan memiliki penglihatan yang baik. Umur antara 20 sampai 40 tahun. Yang berikutnya berijazah SMA atau sederajat. Yang berikutnya memahami dan melaksanakan janji wasit. Pakaian dan perlengkapan wasit: baju lengan pendek atau panjang, celana pendek, kaos kaki, dan sepatu sepak bola. Di dada sebelah kiri dipasang bidge atau menurut hak dan ketentuan. Kemudian peluit diikat di pergelangan tangan, notes atau buku kecil, dan pensil atau alat tulis yang lain. Yang berikutnya jam wasit atau stopwatch atau jam tangan, uang logam untuk pengundian. Berikutnya kerjasama antara wasit, hakim garis, dan wasit cadangan. Yang pertama, tugas wasit menegakkan menjalankan peraturan, membuat catatan jalannya permainan, memberikan tendangan hukuman atau penalti kick, memberikan tendangan bebas langsung atau tidak langsung, memberikan teguran, kartu kuning, dan kartu merah. Tugas hakim garis yaitu pembantu wasit dengan berpegang pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, memberi isyarat kepada wasit jika bola keluar pertandingan, harus dilakukan tendangan sudut atau tendangan gawang dan menentukan permainan penyerang dalam posisi offside atau tidak. Tugas wasit cadangan menggantikan wasit atau hakim garis jika ada yang berhalangan hadir, mengurus gantian pemain, dan memberi isyarat kepada wasit jika pertandingan telah selesai, melarang ofisial tim masuk ke lapangan, menerima isyarat dari wasit tentang nilai dan penghentian pertandingan. Isyarat-isyarat wasit dalam hakim garis. Isyarat wasit dapat berupa bunyi peluit dan gerakan tangan. Bunyi peluit dari wasit umumnya ada dua macam, didasarkan atas tujuan dan kegunaannya. Di sini ada gambar-gambar isyarat wasit, bisa dilihat. Ini isyarat hakim garis, ya. Ada pergantian pemain, terjadinya pelanggaran, lemparan ke dalam, terjadinya pelanggaran offset. Dan ini ada kata-kata bijak dari seorang pemain tim nasional kita, Bang Pamungkas. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mungkin suatu saat nanti mimpi kalian akan jadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.